Ya, berbeda dengan sejumlah wilayah di Indonesia, Masjid Baitul Izzah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau ramai didatangi oleh para jemaah pada momen Idul Adha. Diperkirakan ada 11.000 orang yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Sudah ada jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Fauziah yang akan melaporkannya secara langsung. Ya, halo Andi. Ya, halo Siska. Ya, Andi bisa dijelaskan seperti apa antusias dari masyarakat setempat ketika mengikuti kegiatan sholat Idul Adha di sana? Ya, baik, rekan Siska. Selamat sore, Tribuners di Indonesia. Saya Andi, melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2021 ini cukup berbeda dengan pelaksanaan salat Idul Adha di tahun 2020 lalu, di mana di tahun 2020 lalu hanya sekitar 70% jemaahnya yang hadir melaksanakan salat. Dan hari ini diperkirakan sekitar 11.000 jemaah yang berbondong-bondong datang ke Islamic Center berdasarkan data yang diperkirakan oleh Kepala Pengelola Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan memang sejak pukul 6.30 Wita pagi tadi, antusias masyarakat begitu tinggi. Mereka datang berbondong-bondong bersama keluarganya untuk melakukan salat Idul Adha. Dan sempat terjadi kepadatan di beberapa titik, seperti di pintu masuk utama menuju Islamic Center. Namun semua bisa dikendalikan oleh petugas baik dari Satpol PP dan dari Dishub serta dari kepolisian. Uh, untuk titik kepadatan sendiri, selain di pintu utama juga ada di sebelah kiri, sebelah kanan, mohon maaf, di Masjid Baitul Isa Islamic Center. Dan berdasarkan pantauan dari tribunkaltara.com hari ini, pagi tadi, memang hampir seluruh ruangan terisi oleh jemaah untuk melaksanakan salat Idul Adha. Di ruang utama sendiri, yang kapasitasnya sekitar 10.000 jemaah sebelum pandemi, karena pandemi dibatasi oleh panitia dan hanya diisi sekitar 50% dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga physical distancing atau menjaga jarak 1 meter per jemaah. Dan di bagian basement juga terisi oleh jemaah, begitu juga di lantai 2 dan di bagian selasar serta di bagian kiri dan kanan Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Dan memang Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul MK, sudah sebelumnya mengeluarkan surat edaran nomor 460 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Dan Kota Tarakan sendiri melaksanakan salat Idul Adha tahun ini karena memang Kota Tarakan tak masuk di dalam wilayah yang masuk dalam instruksi nomor 17 Mendagri tentang wilayah yang masuk dalam PPKM darurat. Demikian, Siska. Baik, lalu mengingat tingginya antusiasme warga ditambah masih di masa pandemi seperti saat ini, lalu bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan sholat di sana? Ya, rekan Siska, dapat saya sampaikan bahwa memang surat edaran nomor 460 tahun 2021 tentang pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid di Baitul Isa Islamic Center sudah dikeluarkan Wali Kota Tarakan sejak 1 Juli 2021 lalu. Dan surat edaran ini berisi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Adha, juga berisi tentang bagaimana tata cara pendistribusian dan penyembelihan daging kurban. Dan untuk dari panitia sendiri, panitia pelaksana di Masjid Baitul Isa sudah menyiapkan beberapa komponen, diantaranya ada fasilitas cuci tangan bagi jemaah sebelum memasuki masjid, kemudian ada termogan, dan kemudian disiapkan masker. Dan juga di dalam ruang salat utama sudah diatur jaraknya per meter dengan jarak 1 meter per jemaah. Dan dikatakan Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, memang khusus untuk jemaah sendiri disarankan berwudu dari rumah dan tidak diperkenankan berwudu di masjid
karena untuk menghindari kerumunan yang berpotensi bisa menimbulkan penularan COVID-19. Selain itu juga jemaah disarankan untuk membawa sejadah sendiri dari rumah, dan juga pada saat kegiatan khutbah, pengkhutbah disarankan untuk mempersingkat, dan pengkhutbah sendiri tidak didatangkan dari luar Tarakan, melainkan diambil dari lokal kota Tarakan. Demikian, Siska. Baik, Andi, lalu seperti apa makna perayaan Idul Adha di tengah pandemi bagi masyarakat Kota Tarakan? Ya, memang perayaan Idul Adha tahun ini atau yang kita kenal Hari Berkurban tampak disampaikan oleh Kepala MUI Provinsi Kaltara sendiri, yakni Kiai Haji Zainuddin Dalilah, yakni di mana momen ini adalah momentum untuk saling memaafkan kepada sesama. Dan hari ini juga memang Wali Kota Tarakan Dr. Khairul M.Kas tidak melaksanakan salat di Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Namun hari ini beliau mendapatkan jadwal melaksanakan salat di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan. Di momentum Idul Adha ini sendiri, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul M.Kas berpesan untuk banyak berdoa, bertawakal, serta tetap berupaya dibarengi upaya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dikenal protokol kesehatan 5M. Untuk hari ini sendiri disebutkan oleh Dr. Khairul M.Kas ada sekitar 150 masjid yang melaksanakan salat Idul Fitri tahun ini. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul, terkait dengan perayaan Idul Adha di sana. Ya, kalau menurut prediksi kami kan memang ada 10% sebenarnya yang sudah terpapar. Ya, secara statistik ya. Statistik dunia itu sebenarnya sekarang itu penduduk yang sudah terpapar sekitar 10%. Kalau di Tarakan itu ya hitunglah kalau kita 270.000, ya berarti kan kira-kira 27.000 kan sebenarnya yang terpapar dengan OTG-nya. Cuman OTG, makanya saya bilang harus jaga prokes. Kita nggak tahu nih, mungkin wartawan juga ada yang nah, iya, cuman kan kita nggak periksa toh. Oleh karena itu bagaimana? Maka kita semua harus mencurigai. Wartawan, wali kota pun mencurigai, mengidap. Supaya kita jaga protokol kesehatan, jaga pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi dengan demikian kan cuma 2 minggu biasanya masa inkubasi, paling lama 1 bulan. Setelah itu kan kalau dia tidak pindah ke orang lain kan stop ini virus, sebenarnya kan itu teorinya. Nah sehingga ya ojo gumunan lah, jangan terkaget-kaget. Jadi kita bertindak ya jangan panik, proporsional, terukur. Jangan juga saat yang tidak melakukan, tapi kita terukur. Jadi masalahnya kita udah tahu sebenarnya ini hanya di protokol kesehatan. Kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya kira semuanya bisa berjalan. Pandemi bisa kita atasi. Aku yakin saya, ya. Makanya kita dengan full yakin saja, ya kita selalu minta ke masyarakat jaga prokes, apapun aktivitasnya, seminar kah, undangan kah, beribadah kah, perilaku ekonomi di pasar. Ya, cuman kan kita lihat ini memang masih banyak orang sudah abai dengan protokol. Coba lihat di pasar-pasar, banyak tidak pakai masker. Jalan juga banyak pakai masker. Padahal sebenarnya kalau ini dilakukan dengan baik, insya Allah kita bisa cepat selesai dong. Selesai juga yang di barang, tapi lama. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.